Halo teman-teman, di sini aku mau sharing tentang perbedaan litops yang perlu disiram dan yang nggak perlu disiram. Nah, apa aja sih bedanya dan gimana cara mengetahuinya? Di sini aku udah bawa beberapa contoh. Langsung aja, ini aku ambil salah satu litops, ID-nya Julie Fuleri ya. Julie Fuleri, teman-teman bisa lihat. Untuk bodinya dia gendut tapi ada kerutnya dikit-dikit. Nah seperti ini. Seperti ini litopsnya nggak perlu disiram ya teman-teman. Saran dari aku, litops yang kondisinya seperti ini meskipun dia kerut sedikit aja nggak apa-apa, nggak masalah, dia nggak perlu disiram. Dia bisa disiram nanti agak kerut, nunggu sedikit lagi, itu sangat aman. Tapi kalau teman-teman maunya dia stay gendut, teman-teman bisa melakukan penyiraman tapi kondisi airnya dikit aja ya, kayak gitu. Tapi saran aku yang itu nggak perlu disiram. Lalu ada salah satu lagi contohnya nih, ini ID-nya Jackson Jet ya, lucu banget ini tritops yang ini, unik sekali, 2 head 2 kepala, tapi yang satu tritop, yang satu normal aja. Nah, ini juga salah satu contoh yang litops menurut aku ini belum waktunya untuk disiram. Dia meskipun ada kerut-kerutannya, teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada kerut-kerutannya. Dia tidak perlu disiram karena apa? Waktu saya pegang itu kayaknya dia mau split ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu kondisi litops itu kalau mau split itu agak atasnya agak menganga gitu. Nah seperti itu. Waktu kalian raba-raba litopsnya, kalau dia ada badan kerasnya di dalam, oh berarti dia mau split. Nah ini nggak perlu disiram ya teman-teman. Menurut aku ini nggak perlu disiram karena biar dia proses splitnya bagus, tidak mengganggu proses splitnya, pokoknya kayak gitu. Kalau kita siram di waktu dia split itu bisa jadi nggak optimal pertumbuhannya karena badan lamanya juga terus ngambil nutrisi dari akar, sedangkan badan barunya dia ngambil nutrisi dari badan lamanya gitu. Jadi takutnya nanti malah overwatering, malah yang dalamnya busuk gitu ya teman-teman. Nah ini yang sangat amat dry ya, dia aus banget ini. Nah ini dari pengiriman sampai di tempat saya belum pernah saya siram, memang saya sengaja untuk bikin video ini. Nah ini litops yang benar-benar sangat haus ya, jadi ini boleh dilakukan penyiraman selama 3 hari sekali sampai badannya naik ya teman-teman. Tapi kondisinya juga selalu dicek ya, kayak medianya jangan terlalu basah total. Nanti kalau sudah disiram nggak usah sampai basah banget sampai notos airnya gitu, nggak usah. Cuman nanti ketika airnya sudah kering, kita boleh melakukan penyiraman ulang secara berkala sampai badannya gendut lagi, kayak gitu teman-teman. Dan usahain untuk penyiramannya di medianya saja ya teman-teman. Nah di pinggir-pinggirnya ini aja, jangan sampai kena badannya gitu, apalagi sampai masuk di sela-selanya litops gitu. Itu sangat berbahaya ya teman-teman, bisa menyebabkan kebusukan kalau dia kekurangan angin, udaranya lembab sama cahaya gitu. Jadi kita main aman aja ya, kita ambil penyiramannya di medianya saja, itu lebih aman menurut saya, dan tips dari saya seperti itu. Oke teman-teman. Lalu juga saya ada contoh lagi yang sangat aus juga, tapi di sini kondisinya agak beda sama yang tadi. Yang tadi meskipun kisut dia masih sedikit keras. Kalau ini empuk teman-teman. Kalau ini empuk sekali dan dia
kirutnya keterlaluan. Jadi ini bisa jadi stres di perjalanan karena terlalu lama. Terus sampai di sini kita tanamnya juga kurang cepat gitu. Ini waktu datang itu sempat nggak saya tanam selama 2 minggu. Jadi kurang lebih adalah 1 bulanan nggak pernah saya tanam. Nah setelah saya tanam dia sudah beradaptasi, mulailah saat ini saya menyiramnya sedikit demi sedikit. Dan teman-teman jangan khawatir kalau dapat litops yang empuk, dia hanya perlu adaptasi saja dan dirawat seperti biasa gitu. Next, ini saya punya litops yang super gendut dan jumbo sekali, cantik sekali bukan? Nih teman-teman bisa lihat, ini salah satu contoh litops yang gak perlu disiram juga. Ketahanannya kalau segendut ini bisa sampai 1 bulan gak disiram, itu oke ya teman-teman. Dia kuat dan tahan sekali gak disiram gitu. Kita tunggu aja dia sampai kerut. Misalkan nih kita nggak pernah siram, gimana nanti malah akarnya nggak jalan, ya it's okay, nggak apa-apa. Tapi nanti lama kelamaan akar itu akan jalan ya kak. Kalau dia numbuh nggak mungkin dia nggak jalan meskipun nggak ada air, karena akar akan mencari air. Nah di situ dia pasti akan naik, akan tumbuh. Ketika nanti ketemu air dia pasti makin happy gitu. Nah ini contoh yang setengah kisut sama setengah nggak kisut. Nah kalau teman-teman mendapatkan litopnya teman-teman lagi seperti itu, boleh disiram ya. Lakukanlah penyiraman senormalnya saja gitu, jangan sampai basah total dan jangan sampai kena selahnya di atasnya itu. Terus litops yang apalagi yang nggak boleh disiram itu salah satunya ini nih. Ini ID-nya litops Julie Kikuso Kyoku. Nah ini split ya teman-teman. Split itu nggak boleh disiram, jangan disiram. Karena apa? Badan lamanya itu dia diserap sama badan barunya. Nah kalau teman-teman menyiramnya, badan lamanya ini nggak segera kering-kering, malah dia ambil nutrisi terus dari air itu yang kita siramin. Kemudian kondisinya split, nah badan barunya malah yang cepet pindah alam gitu. Karena badan lamanya terus ternutrisi, dia nggak kisut-kisut, badan barunya nggak nampung, dia jadinya over watering dan membuat litopsnya jadi nggak bisa bertahan hidup gitu. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Teman-teman kalau kurang jelas boleh sekali DM saya di Instagram, namanya @litops.mami ya. Di situ saya welcome sekali. Kalau teman-teman mau sharing, monggo silahkan. Teman-teman bisa kirim foto dan videonya litopsnya bagaimana. Seperti itu ya teman-teman. Terima kasih udah sharing saat ini. Jadi bye bye, sampai jumpa di next video. Thank you ya. Jangan lupa subscribe, like dan share ke teman-teman yang membutuhkan informasi seperti ini gitu. Thank you.